Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana fi syarhil usul min ilmil usul li ma'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an fi shafha 38. Mazilna natakallam an ta'rifi usulil fiqh. Fil liqa'inal madi takallamna an ba'di an-nuqat minha an jawazi istimali al-mustalahat kharij asy-syariah ya hasba al-mad'uwin wa takallamna aidan an ba'di an-nuqat al-muhimmah liman lam yasma an hadha fa al-yuraji al-musajjal fi liqa'ina al-madi. Baik. Al-an nakhudh hunaka su'al fa in qila mal farqu baina an yakraha al-insanu al-hukma syar'iyya karahata nafsiyatin ma'al tizami bihi wa baina an la yuridu fi'lahu. Hunaka insan huwa yakrah al-hukma syar'i. Misalkan jenggot. Ada seorang muslim, dia membenci syariat jenggot. Ya, ada dua orang, yang satu benci syariat jenggot, ya, tapi tetap dia lakukan. Paham maksudnya? Ya, ini namanya karohah nafsiyah, kebencian pribadi, personal. Ya, kebencian yang sifatnya personal akan tetapi tetap dia lakukan. Kemudian laki-laki yang satu lagi la yuridu fi'lahu mutlaqan. Dia benci syariat ini dan nggak mau melihara jenggotnya. Paham maksudnya? Apa bedanya kebencian dua orang ini? Kebencian orang yang tetap melakukan sama kebencian yang sama sekali tidak melakukan. Ya, kan patokan kita dalam syariat itu hati, ya kan, dalam ibadah. Hati, iktibar kita. Dua-duanya sama benci, seharusnya kedua-duanya berdosa. Kedua-duanya tidak diterima berarti. Kalau antum benci, kalau antum praktekkan sunnah, tapi antum benci, mal faidah, begitu kan? Kalau logikanya. Sekarang kita lihat bedanya di mana. Qulna farqun baina an yakraha hadha syai'a karahata nafsiyah wa la yuridu wa baina an yaf'alahu karihan lahu wa yaltazimu bihi karihan lahu wa lihadza lamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an yuslima. Nah, farqun ya. Jadi ada beda antara dua orang tadi, yang bencinya personal dan yang memang bencinya tidak mau melakukan, ya. Nah, contohnya bagaimana? Lihat dalam amran Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an yuslim. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk masuk Islam, qala ya Rasulullah, inna nafsi takrahu dzalik. Laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi jiwa saya membenci Islam ini, gitu. Menahan saya untuk masuk Islam, gitu. Ya, qala aslim wa in kunta takrahu dzalik. Maka Nabi katakan apa? Masuk Islamlah meskipun engkau benci hal tersebut. Meskipun benci untuk masuk Islamlah, begitu. Fa amruhu an yusallima walau kanatin nafsu lam tanqad lahu li'annahu idza aslama sahha islamuhu wa hunaka farqun bainal ladzi yakrahu li'annahu syar'un wa la yuriduhu wa bainal ladzi yakrahu lakin ya'malu bihi. Nah, jadi Nabi tetap memerintahkan seorang tersebut untuk masuk Islam meskipun jiwanya tidak mau untuk masuk Islam. Paham ya? Kenapa? Berarti kalau Nabi perintahkan dia masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, apakah masuk Islamnya sah? Sah masuk Islamnya, tapi kan ada kebencian dalamnya. Hah? Ada kebencian. Nah, jadi berarti kesimpulannya sampai sini apa? Ada beda antara orang yang masuk Islam disertai dengan kebencian sama orang yang sama sekali nggak mau masuk Islam. Paham ya? Kesimpulannya dari hadis ini ada bedanya. Wa hadza sahih, fama min insanin illa wa tasqulu alaihi ba'dul asya'. Kenapa? Ini adalah perkataan yang sahih. Ini memang kejadian. Fakta seperti ini ada di lapangan. Ada orang-orang yang dia berat untuk melakukan sebagian ibadah. Orang kaya misalkan, punya banyak harta, bisa untuk haji, mampu untuk pergi ke Baitullah, tapi dia tidak melakukannya. Berat bagi dia misalkan, berat karena kekikiran misalkan. Nah, lakin imanuhu billahi azza wa jalla yulzimuhu bi fi'lihi. Akan tetapi keimanannya kepada Allah mengharuskan dia untuk melakukannya. Ya, untuk bangun salat subuh dingin-dingin itu berat apa tidak? Berat. Ya, untuk sholat di waktu enak-enaknya orang tidur di situ, ya, berat untuk kita lakukan. Tapi kenapa kita lakukan? Ya?
Al-iman, iman yang mendorong. Ya. Kita teringat pahala-pahala yang Allah janjikan bagi orang yang sholat subuh. Kita ingat bahwasanya waktu subuh itu adalah waktu yang penuh berkah. Ya, kita ingat bagaimana anjuran Nabi bagi orang-orang yang sholat subuh. Kita ingat bagaimana ancaman Nabi bagi para laki yang tidak sholat berjamaah dan seterusnya. Ya, itu yang mendorong kita untuk melakukan sholat tersebut. Amma idza abghadahu, berarti sah sholat kita ketika kita membenci hal tersebut. Paham ya? Antum benci bangun sholat subuh. Nah, tapi ketika antum sholat subuh ya sah sholat antum. Begitu juga ketika antum memaksa anak antum untuk sholat, misalkan. Masa anak antum untuk sholat, mungkin antum berpikir, dia sholat ini karena diperintah aja, karena dipaksa aja. Ya udah, kalau gitu nggak usah dipaksa sholat, biar aja dia sholat dengan kemauan sendiri. Nggak bisa, itu keyakinan yang salah. Itu keyakinan yang salah ya. Jadi ada orang tua yang begitu, dibiarkan anaknya, biar kapan dia mau sholat aja lah gitu. Ya. Karena kalau dipaksa juga percuma, ibadah dipaksa nggak akan berbuah pahala. Mikirnya begitu. Padahal anak kan butuh yang namanya tarbiyah, butuh kepada namanya pendidikan. Di awal-awal memang harus dipaksa sampai muncul kesadaran sendiri. Taib. Amma idza abghadahu ma annahu yaf'aluhu tab'an lin-nas duna iqtina'in bihi fa hadza fi'luhu wa 'adamuhu sawa. Adapun kalau dia membenci melakukan suatu tersebut, ya, atau dia membenci kemudian dia melakukannya taba'an linnas, karena ikut-ikutan doang, ya, duna iqtina'in bihi, dia tidak merasa iqtina dengan hal tersebut, ya, tidak merasa cukup dengan hal tersebut, ya. Ini apa istilahnya ya? Dia hanya ikut-ikutan doang begitu, ya. Dia lihat orang jalan pada siang hari Jumat ke masjid sholat Jumat, ikut dia, ya. Ya, tren gitu ya. Lihat orang pakai celana cingkrang, lihat boyband pakai celana cingkrang, ikut dia celana cingkrang misalkan. Fahadha fi'luhu wa adamuhu sawa. Maka yang seperti ini kata Syekh Taimin, fi'luhu wa adamuhu sawa. Dia ikut sholat sama tidak ikut sholat sawa, sama-sama tidak ada pahalanya. Bedakan sama orang yang ikut pergi sholat Jumat, ya, karena memang dorongan iman, meskipun dia ngantuk sekali siang itu. Paham ya? Nah, taib. Amma rajulun yaqul akrahu li'annahu syaqun alayya lakin yaf'aluhu radiyan bihi falaula hadza ma hasala jihadun nafs fal insan yujahidu nafsahu. Adapun orang yang mengatakan saya benci salat Jumat itu atau saya benci salat subuh itu karena salat subuh itu berat bagi saya, lakin yaf'aluhu radiyan bihi, akan tapi dia lakukan dalam kemudian dia ridho dengan perbuatan tersebut setelah dia lakukan, ya, dia lakukan itu kan atas dasar ridho dia walaupun awalnya terpaksa. Falaula hadza ma hasala jihadun nafs, karena inilah yang dinamakan jihadu an-nafs. Kalau tidak dipaksa seperti ini, jihadnya kapan? Gitu. Ya. Kalau anak tidak dipaksa untuk sholat, tidak dipukul untuk sholat, maka kapan dia akan berjihad dengan dirinya sendiri? Sebagaimana kita tahu kemarin bahwasanya jiwa manusia itu dalam Al-Quran disifati dengan 3 hal. Apa saja? An-nafsu al-mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian disifati dengan al-lawwama, ya. Yu'minu tarotan wa ya'si tarotan, fala uqsimu bin nafsil lawwama summa atsalits an-nafsu al-ammaratu bisu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa al-ammaratun bisu. Ya, jadi kita tahu fitrah jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan, maka butuh jihad untuk mengajak dia kepada kebaikan. Baik, fal insanu yujahidu nafsa. Ini namanya mujahadatu an-nafs. Mujahadah an-nafs. Ya, berjihad terhadap diri sendiri, itu adalah jihad yang paling utama. Wa farqun bainal ladzi yaqulu mathalan ana wallahi akrahu an ufiya lihyati. Demi Allah saya itu nggak mau atau benci untuk memelihara jenggot. Ufiya lihyati artinya memelihara jenggot. Saya benci memelihara jenggot. Lakin li'anna Rasul amara bihi fasam'an wa ta'ah. Akan tapi karena Rasul merintahkan begitu, maka saya mendengar dan taat. Af'aluhu wa in kuntu karihan lidzalik. Saya memelihara jenggot meskipun saya membencinya. Wa bainal ladzi yakrahu ka syar'in fa hadza ma'nahu annahu abtala. Bedakan antara orang yang benci memelihara jenggot tapi tetap dilakukan karena mengetahui Nabi memerintahkannya, sama orang yang membencinya karena itu adalah suatu syariat. Dia mengatakan, kenapa sih Nabi mensyariatkan jenggot? Enggak keren sekali begitu. Dia benci karena itu sebagai satu syariat. Apa maksudnya? Beda kalau benci karena kondisi tertentu. Benci misalkan karena di lingkungannya itu orang-orang yang berjenggot itu dihina misalkan,
yang direndahkan. Fahada ma'nahu abtalah. Orang-orang yang membenci sesuatu syariat sebagai syariat, paham ya? Membenci sesuatu sebagai syariat, fahada ma'nahu annahu abtalah, berarti dia telah membatalkan apa namanya? Membatalkan hukum syariat tersebut. Baik. Al-an faidatu usul fiqh. Iqra. إن أصول الفقه دليل القطع بالغ الأهمية تزيل الفائدة. فائدته تمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أصول سليمة. طيب اقرأ الشرح مباشرة. قوله إن أصول الفقه. Syarahnya dulu. قوله إن أصول الفقه علم دليل القدر بالغ الأهمية وزير الفائدة. هذه الكلمات ربما تقال في كل فن، فكل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه إنه وزير الفائدة وبليغ الأهمية وما أشبه ذلك. لكن ما كل من ادعى شيئا قبلت دعواه. قوله فائدته تمكن من حصول قدرة يستطيع بها إخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على خصوص سليمة. وهذه فائدة عظيمة، يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تثبت الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو إذن وزير الفائدة. ولنضرب مثلا للعموم. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدا خائضا انتهت عدتها؟ إذا كنت قد درست علم أصول الفقه فظاهر الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أجلهن لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها. أخذت هذا من العموم، لأن العموم يشمل جميع أفراده. هكذا درسته في أصول الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء الأشر، فإذا حصل الإنسان من زرعه 5 أسواع وجب فيها نصف صاع. من أين عرفت أنه إذا كان 5 أسواع وجب فيه نصف صاع إلا من العموم؟ لأني درست في أصول الفقه أنما الموصولة تفيد العموم، وهذا منه. لكن أقول درست أيضا في أصول الفقه أن العام قد يخصص، ورأيت حديثا وأول من جمعه فقال مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التالفة المتويعة ما بين منشور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. طيب اوكي. Faidatu usul fiqh. Al-an intahina min ta'rif usulul fiqh. Sanakhudh faidah usulul fiqh al-an. Arafna anna usulul fiqh huwa ilmun an ma'rifati al-ahkam asy-syar'iyyah al-ijmaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, bi adillatiha al-ijmaliyah, ya, wa kaifiyatul istifadatu minha wa halal mustafid.
Wal an na'rif sanata'arraf ala fawaid al-mustanbatah min usul al-fiqh. Inna usul al-fiqhi ilmun jalilul qadar. Ilmun jalilul qadar. Jalilul qadar. Jalil min al-qadar. Ya. Azim bimana? Ya. Baligul ahamiyah bimana? Muhimun jiddan. Baligul ahamiyah bimana? Muhimun jiddan. Lau qultu masalan anta baligun fis syaja'ah. Bimana anta syuja'un jiddan. Paham tak? Ada terkib mana? Gazirul faidah bimana? Faidatuhu gazirun. Mana gazir? Kathir. Ya, gazir itu untuk sesuatu yang melimpah ruah. Ya. Gozaratul ma' naqul bimana al-ma' kathir. Faidatuhu al-faidah. Taib. Qala qawluhu inna usul al-fiqhi ilmun jalilul qadar baligul ahamiyah. Undur fi syarah. Hadhil kalimat rubbama tuqalu fi kulli fannin. Ya, kalimat seperti ini di setiap cabang ilmu juga diucapkan begitu. Wa kullu insanin yumkinuhu an yaqula an fannihi innahu ghazilul faidah wa baligul ahamiyah wa ma asbah dzalik, lakin ma kullu man da'a syai'an qabilat da'wahu. Tetapi tidak semua orang yang idda'a syai'an mengaku-ngaku sesuatu qabilat da'wah diterima pengakuannya. Ya, kullun yadda'i waslan bilaila walakin Laila la tukirru bidaka. Baik. Jadi istilah atau kalimat ini bosnya ilmu usul fikih adalah ilmu yang agung, yang faedahnya banyak dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti ini juga kita biasanya ungkapkan di ilmu-ilmu yang lain, begitu kan? Nah, setiap orang mengaku ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang katsirul faedah. Akan tetapi apa? Akan tetapi tidak setiap orang yang mengaku itu kita benarkan perkataannya. Baik. Faidatuhu at-tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajul ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Faidah yang paling agung dari ilmu usul fikih, faidah yang paling utama adalah at-tamakkun. Mana at-tamakkun? Al-qudrah. Ya, al-istita'ah. Al-qudrah min husulil qudrah. Paham tuh? Al-qudrah min husuli al-qudrah. Jadi mampu untuk mendapatkan kemampuan. Jelaskan bedanya ya. Mampu untuk mendapatkan kemampuan. Yang mana dengan kemampuan tadi ia akan mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat. Paham ya? Ya. Mengeluarkan hukum-hukum syariat dari mana? Min adillatiha, dari dalil-dalil yang ada. Ala ususin salimah, di atas pondasi-pondasi yang benar. Ya, semua orang bisa mengeluarkan hukum dari syariat. Ya, semua orang bisa mengeluarkan hukum dari dalil-dalil Al-Quran, dari hadis Nabi. Tapi pertanyaannya, dasar atau kerangka berpikir dia dalam mengeluarkan hukum tersebut benar apa tidak? Begitu. Paham ya? Baik. Maka tidak heran kalau kita dapati dalam Islam itu ada firqah-firqah yang sesat, ada orang-orang yang tersesat, padahal dalilnya sama. Ya, kita ini kaum muslimin, kitab kita cuma satu, Nabi kita satu, Ka'bah kita satu, kok bisa ada banyak firqah begitu, sampai 73 firqah? Kenapa bisa seperti itu? Ya perbedaan dalam memahami dalil-dalil tadi. Paham ya? Perbedaan dalam memahami dalil tadi. Kalau dalam agama-agama yang lain, itu wajar banyak firqah, banyak kelompok-kelompok mereka, karena kitab-kitab mereka banyak, ya. Ya, Injil misalkan banyak versinya, versi lama, versi baru, ya, perjanjian lama, perjanjian baru, dan seterusnya. Tapi kalau dalam Islam, kitab kita hanya satu. Baik. Wa hadhihi faidatun 'azimah, undur ila syarah, yakni annaka idza arafta usul al-fiqh amkanaka an tastanbit al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha fa wa idzan ghazirul faidah. Baik, jadi kalau kita pelajari ilmu fikih, maka yang kita dapatkan itu apa? Kemampuan yang kita dapatkan. Ya, kemampuan. Cara berpikir yang kita mau dibentuk dalam ilmu usul fikih itu, pola pikir begitu. Ya. Kalau antum belajar fikih, apa yang antum dapatkan? Hukum, kaifiyah, ya, cara, amalan intinya kan, amalan. Maka lebih mudah kan jadinya fikih. Antum pelajari fikih, sholat begini loh caranya, angkat tangan begini, ukurannya segini, ya. Kemudian ada kiblat, sebelumnya berwudu, cara wudu itu begini, tohara itu begini, itu sudah jelas, tinggal dipraktekkan, ya kan?
Kalau tidak masuk ke ikhtilafat tentunya ya. Kalau masuk ke ikhtilafat, fikih itu memusingkan, bahkan ilmu yang sangat-sangat memusingkan. Tapi kalau kita mencukupkan dengan hal-hal yang dasar, ilmu fikih itu mudah. Ya. Kalau ilmu usul fikih, apa yang akan antum dapatkan? Pola pikir. Ya. Jadi seolah-olah antum habis belajar kitab usul fikih itu seolah-olah nggak ada apapun yang antum dapatkan kalau antum nggak baca lagi. Beda dengan fikih, antum baca sekali, dua kali, atau sekali saja, bisa ada yang nyangkut beberapa poin. Ya. Oh, kemarin anda baca di kitab fikih muyassar, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Gampang. Ya. Tapi kalau usul fikih, nggak bisa begitu. Dia harus tetap dimurojaah, tetap diulang. Itu yang menyebabkan ilmu usul fikih itu sulit bagi orang. Ya, ketika antum duduk sekarang, ada kitab di hadapan antum, paham kita. Paham. Tapi siapa yang bisa menjamin besok-besok masih ada pemahaman itu? Ya, penting untuk dimurojaah kembali. Karena apa? Karena pola pikir. Namanya pola pikir kan berubah-ubah gitu. Baik. Baik. Wal nadrib mathalan lil umum. Kita ambil contoh untuk permasalahan al-umum. Al-umum ini merupakan pembahasan dalam usul fiqh. Al-umum, al-am wal khas, ya. Al-am wal khas. Keumuman suatu lafaz itu, ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Itu juga kaidah dalam tafsir, kaidah dalam usul fikih juga. Qala Allah Ta'ala, kita ambil contoh di sini firman Allah Azza wa Jalla, wa ulatul ahmal. Perempuan-perempuan yang hamil, ya, ulat di mana? Ya, sahibatu al-hamal. Ya, pemilik kandungan, perempuan yang hamil maksudnya. Ajaluhunna an yadhna hamlahun. Batasan waktu mereka adalah sampai mereka meletakkan kehamilan mereka, sampai melahirkan maksudnya. Ya, jadi batasan perempuan hamil, batasan apa di sini? Batasan apa? Iddah. Ini namanya iddah. Batasan iddah mereka itu sampai mereka melahirkan. Jadi ketika ada seorang perempuan hamil dicerai sama suaminya, kapan dia boleh nikah lagi? Setelah dia melahirkan. Baik. Min aina ta'rif anna al-mar'ah idza wada'at ba'da mauti zawjiha bidaqa'iqa intahat iddatuha? Dari mana antum tahu bahwasanya seorang perempuan kalau dia melahirkan 1 menit misalkan setelah suaminya meninggal, maka waktu iddahnya sudah selesai? Dari mana antum tahu begitu? Idza kunta qad darasta ilma usulil fiqh. Kalau antum sudah pernah belajar usul fiqh, fa dhahirul ayah, maka zahirnya ayat ini mengatakan wa ulatul ahmal annal mar'ah law wada'at ba'da mauti zawjiha bidaqa'iqa intahat iddatuha. Maka selesailah masa iddahnya berdasarkan keumuman di ayat ini. Wa ulatul ahmal, ini lafaz umum namanya. Dari mana antum tahu ini lafaz umum? Dari usul fikih. Ada sigotu al-umum nanti dalam usul fikih. Akhadta hadza minal umum, antum ambil itu dari keumuman apa namanya? Ayat tadi begitu. Jadi perempuan hamil, semua perempuan yang hamil, entah dia melahirkannya nanti dengan cara bagaimanapun, cara normal atau sebagaimanapun, oh berarti boleh seorang perempuan itu apa namanya, suaminya meninggal, kemudian dia lagi hamil, kemudian pengen cepat-cepat nikah, akhirnya dia operasi misalkan, boleh seperti itu? Kalau berdasarkan keumuman ayat ini boleh. Apa maksudnya? Baik. Nah, tapi ternyata kan ada dalil-dalil yang lain nanti. Itu tidak cukup hanya melihat kepada satu dalil. Li'annal umum yashmulu jami' afrodihi hakadha darastahu fi usul fiqh. Itu yang kita pelajari di ilmu usul fikih. Baik. Ya, itu sebagai contoh saja ya. Jangan didalami fikihnya. Ya, tanyakan tadi, oh berarti boleh perempuan itu enggak ya? Itu pembahasan fikih. Itu tidak ambil di sini. Itu lihat kepada dalil-dalil yang lain. Bukan berarti boleh dioperasi sesar biar cepat nikah lagi, enggak. Contoh yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama'u al-ushru. Dalam tanaman yang disirami dengan air hujan itu ada 1/10. 1/10 apa? Zakatnya. Zakatnya 1/10. Ya. Fa idza hassala insan min zar'ihi khamsata aswa'in. Maka kalau seorang manusia, seorang petani, dia mendapatkan dari hasil panenannya khamsata aswa', 5 sok. Ya, 1 sok itu berapa? 4 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa ya. Dari 2 telapak tangan orang dewasa ya, itu 1 sok. Kalau dia dapat 5 sok berarti berapa mud? 20 mud. Kalau dia dapat 20 mud, misalkan ini gandum ya, 20 ini, 1 2 3 4 5, ada 20, wajib fiha nisfu sok. Maka wajib dari 20 dari apa namanya? 5 sok tadi berapa? Setengah sok. Karena 1/10-nya.
Ya, 1/10 dari 5 so adalah setengahnya. Jelas maksudnya di sini? Baik. Jadi fi masa sama al-usyru di situ. Di 60 kalau kemarin ada istilah al-wasaq kemarin. Fi maduna khamsati ausukin sodaqah. Ya. Apa itu? Baik, kita akan lihat sekarang. Min aina arafta annahu idza kana khamsatu aswa'in wajaba fihi nisfu sa'in illa minal umum. Ya, antum tahu bahwasanya ya apa namanya? Kalau antum panen 5 so, maka wajib zakatnya setengah so. Dari mana antum tahu? Dari keumuman ayat dari keumuman hadis tadi. Fi ma sakoti ma itu lapas umum. Ya, apa saja lapas umum ya, nanti akan ada bab tersendiri. Ini hanya sebagai contoh saja. Baik. Illa minal umum, dari umum keumuman antum tahu. Fima li'anni darastu fi usulul fiqh anna ma al mausulah tufidul umum. Karena ma al mausulah di sini tufidu al umum. Fima ay fi alladhi, ya. Ma mana alladhi huna? Az-zara', tanaman. Fin nabat alladhi zara'ta wa hiya tusqa bima'is sama' zakatuha al-usyru. Hakadha. Paham tuh? Dalam tanaman-tanaman di sawah kalian yang disirami oleh air hujan, bukan karena membeli, ya. Kalau membeli air atau bayar airnya, itu beda lagi hukumnya, beda lagi kadar zakatnya. Baik. Wa hadza minhu. Lakin aqulu darastu aidan fi usul fiqh annal am qad yukhassas. Ya. Tadi antum mengatakan bahwasanya yang sawah yang diairi oleh air hujan itu zakatnya 1/10. Tetapi ternyata dalam ilmu usul fikih antum belajar juga bahwasanya al-am qad yukhassas. Am itu bisa ditaksis, bisa dikhususkan lagi. Wa raaitu haditsan qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Dalam apa namanya? Hasil panen yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Paham ya? Berarti batal apa tidak hadis Nabi yang tadi? Batal sebagian, ditaksis gitu ya. Kalau antum hanya melihat hadis tadi fi masakatis sama al-usyru, maka berarti ya dikit banyak hasil panen antum harus 1/10 zakatnya. Antum bayangkan antum cuma dapat 20 ini. Ya, 20 mud ya. Antum dapat panen 20 mud, kemudian harus bayar satu tapak tangan gini ya, setengah mud. Ya, ini sudah sedikit ini 20 mut ini. Ya, untuk ukuran keluarga antum ini nggak cukup, apalagi mau buat dijual sebagainya, apalagi belum lagi disisihkan buat bibit sebagainya. Ya, banyak sekali kekurangannya, harus zakat lagi, kan berat itu. Itu kalau antum hanya melihat kepada satu hadis ini. Ternyata ada hadis yang lain yang mentaksis mengatakan kalau barangnya, tanamannya kurang dari 5 wasak, maka tidak ada zakatnya. 5 wasak itu berapa? 60 so. Ya, satu wasak itu 60 so. Berarti kalau antum hanya dapat 5 sok, wajib atau tidak zakatnya? Nggak wajib. Paham ya? Berarti kalau dapat 60 sok, berapa zakatnya? Hah? 1/10 dari 60 berarti. Paham ya? Baik. Berarti sedikit sekali kan berarti? 1/10 dari 60 sekarang, bandingannya masih banyak sisanya gitu. Nah, itu pun minimal 60 itu. 60 sok itu. Antum panen ternyata lebih dari 60 sok, 60 sok atau 60 lebih, ya 62 so, 70 so, dan seterusnya. Nah, jadi banyak sekali itu. Baik. Wa bina'an 'ala dzalika fa inna aqalla min khamsati aswa' laysa fiha zakah. Min aina arafta? Dari mana antum tahu kaidah begini? Arafta dzalika li anni fi dirasati li usul fiqh tabayyana li anna al-'am yuhmalu 'ala al-khas fa yukhassisu bil khas ila ghairi dzalika min al-amthil katsir. Ini contoh penerapan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjelaskan pemahaman yang tepat dari hadis Nabi SAW. Antum nggak akan tahu hal ini kalau belum pernah belajar usul fikih. Ya, takhsisu al-am ya, bil khas, atau takhsisul khas bil am. Fal insanu idza darasa fi usul fiqh la syakka annahu yastafidu fa'idatan 'azimatan wa hiya tamakkun min istikhrajil ahkam syar'iyyah min adillatiha ala wajhin salimin la tanaqudha fihi. Ya, la tanaqud, mana tanaqud? Ya, al-ikhtilaf, pertentangan. Ya. Baik. Kemudian qala huna
wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, thumma tabahu al-ulama'u fi dzalik fa'allafu fihi at-ta'alifa al-mutanawwi'ata ma baina mansurin wa manzumin wa mukhtasarin wa mabsutin, ya. Kemudian hatta sara fannan mustaqilan lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Taib. Wa min ahsani ma ullifa fi, perhatikan di syarah di bawah garis. Wa min ahsani ma ullifa fi, dan di antara yang paling bagus, kitab yang paling bagus disusun dalam ilmu usul fiqh adalah Balman Ajma'ahu, kitab Shagirun yusamma bi Mukhtasar At-Tahrir. Kitab yang kecil, ya, kitab yang kecil kan tetapi ajma', banyak kandungannya, ya, banyak faedahnya. Nama kitabnya adalah Mukhtasar At-Tahrir karangan Al-Futuhi, ya. Wa hadza al-mukhtasar fil haqiqah khulasatun ma qalahul usuliyun fi usul fiqh. Nah, ini pentingnya kitab ini, perhatikan. Kitab ini walaupun kecil, ini merupakan ringkasan dari perkataan para ahli usul fikih. Antum bayangkan berapa ahli usul fikih? Banyak sekali, nggak terhitung, ya. Perkataan-perkataan mereka dalam kitab-kitab mereka itu dikumpulkan di dalam kitab ini, Mukhtasar Tahrir. Ya, syarahnya Mukhtasar Tahrir juga sudah banyak beredar. Wa yumkinu lil insan an yahfazahu an dhahri qalbin. Ya, dan manusia bisa menghafalkannya. Saking singkatnya, bisa dihafalkan kayak kita hafal-hafal matan jurumiyah sebagainya. Illa annahu yahtaji ila alimin yubayyin ma'nahu lit-talib. Akan tapi butuh kita kepada seorang alim untuk menjelaskan maknanya sebelum dihafalkan. Falladhi yahfazuhu an dhahri qalbin wa ya'rifu ma'na sayakunu usuliyan bil ma'nal haqiqi. Ya, beliau mengatakan sini dijamin antum kalau antum hafal Mukhtasar At-Tahrir, kemudian antum paham apa maksudnya, paham syarahnya, maksudnya pernah baca syarahnya, maka antum sudah dikatakan usuliyan bil ma'nal haqiqi. Ya, kan tapi itu tidak mudah, walaupun ringkasan sifatnya. Mukhtasar At-Tahrir ini lumayan ribet juga syarah-syarah. Fahadha min ajma'i ma ra'aitu ala ikhtisarihi wa huwa yumkin an yakuna hajmuhu nisfu Zadul Mustaqni. Ya, ukurannya itu setengah Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni itu kan matanya ada di Mutun Thalibul Ilmi itu kan. Ya. Ya, dia paling tebal memang, tapi kurang lebih sama lah kayak Kitab Tauhid, ya. Kurang lebih sama kayak Kitab Tauhid. Kita katakan setengah Kitab Tauhid. Ya, setengah Kitab Tauhid berarti sedikit kan? Ya, sedikit itu dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Wa kadzalika syarhu al-musamma bil qaul kabil munir. Ya, begitu juga syarahnya, ya, syarah dari Mukhtasar At-Tahrir itu syarah Al-Kaukabil Munir, ya, tabat hujamiyatu Ummul Qura, dicetak oleh Ummul Qura. Baik. Amma ahsanu ma yakunu fihi min jihati salasatil ibarat al-mustasfa lil Ghazali. Ini baik. Ya, perhatikan di sini. Amma ahsan ma yakunu fihi min jihati salasatil ibarat, dari sisi kemudahan lafaznya itu kitab Al-Mustasfa dari Imam Al-Ghazali. Wa fi mujalladain kabirain, 2 jilid besar. Kitab Al-Mustasfa ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i, ya. Usul fikih mazhab Syafi'i, kitab rujukannya Al-Mustasfa dari Imam Al-Ghazali. Ya. Walaupun dia kitab usul fikihnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, tapi kitab-kitab Hambali banyak diambil dari sini juga. Jalalatul Nazir misalkan itu diambil dari sini. Wa fi mujalladain kabirain, 2 jilid besar. Li'annahu sahlul uslub. Nah, ini kalimat yang sahlul uslub, uslubnya mudah. Coba antum nanti, ya, kalau antum belum pernah buka kitabnya, antum buka kitab Al-Mustasfa ini, rasakan sendiri bagaimana uslub Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab itu. Ya. Kalau tidak punya kitabnya, antum baca Raudhatun Nazir, itu kurang lebih sama. Raudhatun Nazir itu merupakan ringkasan poin-poin penting dari Al-Mustasfa. Ya, versi ringkasnya saja menyulit, sangat sulit. Ya. Al-Mustasfa ini kitab yang sangat-sangat sulit. Ya. Yang antum bisa jadikan sebagai tantangan untuk bisa menguasainya. Jaidun fi ardil ara' wa munaqashatiha. Syekh mengatakan di sini sahlul uslub, ya, binisbah ilaihi. Ya, karena beliau, ya, atau mungkin ini binisbah ila tulabihi, ya, kepada penuntut ilmu, murid-murid beliau. Bagi murid-murid beliau mungkin itu kitab yang sahal. Tapi bagi kita yang belum pernah belajar atau baru belajar kitab-kitab dasar saja, ini Mustasfa ini kitab level atas.
Jaid fi ardil ara' wal munaqashatiha. Kitab ini sangat bagus dalam menampakkan bagi kita al-ara', pendapat-pendapat dan bagaimana membantahnya. Isi kitab ini ikhtilafat semua dari awal sampai akhir. Bahwa min ahsani ma qara'tu min jihati at-tabyin wal tawdih wal haqiqah anna al-insan yartahu li qira'atihi. Yartah li qira'atihi. Sahih. Mana yartah? Yash'uru bir-rahah. Ar-rahah. Ya. Yash'uru bis-suda', sahih. War-raudhah allati tudras fil jami'ah ma'khudatun minhu fil waqi'. Nah, ini beliau menyebutkan raudhah di sini. Raudhatun Nazir maksudnya. Raudhatun Nazir wa Junnatul Manazir ditulis oleh Ibnu Qudamah ya. Nanti antum kalau ke Jami'atul Imam akan ketemu sama kitab ini nanti. Itu kitab perkuliahan, kitab utama di sana. Di semua cabang Libya itu dipelajari. War-raudhah allati tudasu fil jami'ah ma'khudatun minhu fil waqi'. Diambil dari kitab Al-Mustasfa. Ala anna musannif ar-raudhah yaitu Al-Muwaffaq yahzifu ahyanan ba'dal kalimat allati tujibul iskal wa ta'kid fil ibarah. Ya. Jadi hal-hal yang menyulitkan dalam kitab Al-Mustasfa itu dihapus sama Ibnu Qudamah. Wa illa la raja'ta wa qaranta baina ar-raudhah wal mustasfa lil Ghazali la wajadta anna al-kalam huwa nafsul kalam. Lakin al-Muwaffaq rahimahullah yatasarrafu fihi ba'da at-tasarrufi ahyanan. Jadi Ibnu Qudamah banyak menukilkan secara gamblang dari kitab Al-Mustasfa, langsung di copy paste ke Raudhah. Cuman beliau hanya merubah sedikit saja, entah dari susunan maudu'nya atau menghapus ikhtilafat-ikhtilafat yang tidak terlalu penting. Baik. Waqad dzakara Al-Muwaffaq, kitab ini adalah kitab yang paling banyak menyebabkan mahasiswa putus kuliah. Ya, saking seramnya kitab ini, ya. Dan itu bukan perkataan yang melebih-lebihkan. Putus kuliah itu memang ada kejadian seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau di syariah semester awal sudah belajar. Selama 4 tahun dipelajari. Tapi tidak seseram itu sebenarnya ya. Kalau untuk bersungguh-sungguh mendengarkan syarah, ya, mau pelajari dengan kuat, dengan semangat, insya Allah gampang. Ya. Baik. Waqad dzakara al-Muwaffaq taba'an al-Ghazali muqaddimah mantiqiyah fi Raudhah. Nah, ini al-Muwaffaq yaitu Ibnu Qudamah mengikuti Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan muqaddimah mantiqiyah fi Raudhah. Muqaddimah mantiqiyah itu pembahasan tentang al-haqiqah, tentang al-kalam, tentang az-zawat, ya, tentang al-hawas. Al-haqiqah, hakikat benda itu apa? Nama benda itu apakah hakikat dari suatu benda? Apakah nama dengan benda itu satu atau menempel atau bagaimana, atau bisa dipisah, ya. Ketika Anda mengatakan meja, apakah itu memang meja sebenarnya atau meja itu hanya label, hanya cap saja yang bisa dilepas, dipasang. Ya, hal-hal seperti itu dibahas dalam muqaddimah mantikiyahnya Raudhatu An-Nazir. Ya, yang mana muqaddimah mantikiyah ini kan ilmu mantik dia. Ya, sebelum antum pelajari ilmu usul fikih, antum butuh kepada dasar-dasar ilmu mantik sebenarnya. Paham ya? Jadi jangan antum anggap mantik ini haram, ilmu kalam lah. Ya, ba'du ilmu mantik mufid fi usul fiqh. Ya. Jadi di Jami'atul Imam sendiri ada belajar ilmu mantik. Ya. Di situ ada usul al-mantik, ya, usul ilmu mantik, dasar-dasar saja dipelajari yang membantu cara berpikir dalam ilmu usul fikih. Itu tujuan kita untuk memahami usul fikih, bukan untuk bebas menggunakan dalam pemikiran yang lain. Baik. Wal mantiq fil haqiqah ilmun ladzizun yarudul fikr. Ilmun ladzid kata beliau di sini. Lakinnahu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la yahtaju ila hidzaki wa la yantafi'u bihil balid. Nah, perhatikan. Syekhul Islam mengatakan ilmu mantik itu adalah ilmu yang tidak dibutuhkan oleh orang yang cerdas. Karena ilmu mantik kan mengajarkan kita cara berpikir, logika. Ilmu logika dia ilmu mantik itu bahasa Indonesia. Ya, agar tidak terjatuh kepada kecacatan dalam berpikir. Ya, kecacatan dalam berpikir. Baik. Jadi ilmu ini orang yang cerdas nggak butuh kepada ilmu ini, ya, karena dia sudah punya logika yang kuat, yang bagus. Gitu. Walayantafi'u bil balid, dan orang yang bodoh nggak akan dapat manfaat apa-apa belajar ilmu mantik. Ya, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, akan tapi sebenarnya adalah ilmu yang bagus, gitu, sangat banyak manfaatnya. Karena perbedaan terasa sekali bagi orang yang mempelajari ilmu mantik terlebih dahulu sebelum belajar usul fikih dengan yang belum belajar sama sekali. Langsung terjun ke usul fikih, itu akan ada dua kesulitan nanti.
kesulitan dari pemateri untuk menjelaskan sama kesulitan antum menerimanya. Paham ya? Jadi wajar nanti di kitab ini antum akan rasakan, ini apa maksud Ustaz yang ulang-ulang ini, bagian ini kok ribet sekali istilah-istilah ini. Ya. Logikanya gimana ini gitu. Kok kesana kemari begitu. Karena Anda berarti begitu kalau memang belum pernah kita belajari belajar ilmu mantik terlebih dahulu. Baik. Wa mukhtasar at-tahrir lil futuhi minal Hanabilah. Ya, al-futuh ini ulama Hanabilah. Wa tahrir lil Mardawi Ali bin Sulaiman sahib kitab al-Insaf wa akbar. Ya. Lebih besar dia kitabnya. Wal Waraqat ala ismihi Waraqat, dan kitab Al-Waraqat. Ini adalah kitab-kitab yang direkomendasikan sama Syekh untuk dipelajari dalam ilmu usulul fiqh. Lihat di sini Syekh tidak merekomendasikan karya beliau sendiri. Ya. Karena karya ini alasan penulisannya adalah karena ini sebagai kurikulum. Ya. Tapi bukan berarti nggak ada faedahnya. Kitab ini sangat bagus untuk membangun pondasi. Kalau sudah selesai kitab ini nanti belajar apa? Belajar Al-Waraqat nanti. Belajar Al-Waraqat ma'asyuruhatiha. Ya. Syarah-syarah Waraqat itu ada banyak sekali, lebih dari 100-an syarah. Ya. Syuruhatil Waraqat Anda kumpulkan dalam satu folder di sini. Ya, khusus untuk syarah-syarah Waraqat saja. Nah, ini semua. Ya, Shalih Al-Fauzan, ya bagus juga. Shalih Al-Fauzan, dia ada satu jilid doang kalau Shalih Al-Fauzan, tapi meluas ya pembahasannya. Ini semua ini syarah Waraqat ya. Sama nazamnya juga, sama musyajaratnya. Taib. Falas ilahuna fi soal, ada pertanyaan? Betul? Benci sama syariat atau mana itu yang menjadi pembatal Islam itu yang pembatal Islaman itu yang kedua tadi, yang benci syariat sebagai syariat, itu dia yang membatalkan keislaman. Man aghbada syai'an mimma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ba'dihi, ya, bahwa kafir, ya. Dikatakan nawaqidul Islam, siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad meskipun hanya sebagian saja, maka dia telah kafir. Dia membenci syariat yang dibawa oleh Nabi, berarti dia kafir. Tapi yang kedua tadi. Baik. Ada pertanyaan lagi? Baik. Qala Zulfadli huna indi as-su'al hal karahatu ala ba'dil ibadah walakin yaf'aluha bil iman billah yu'jar, ya. Hal lahu ajar liman yaf'alul ibadah ma'al karoha? Mal jawab. Anta masalan istaiqasta fis sabahi mubakkiran li salati subhi wa anta mukrah wa anta takrah hadhihi salah, anta takrah anta staiqiz minal firash wa tadhhab ilal masjid, anta takrah hadha, hal salatuka salatus subh hadha tu'jar amla? Paham teman mana tu'jar? Hal tu'jar amla? Tu'jar. Mad dalil? Limadha naqul hakadha? Limadha tu'jar ma'ana al-karoha? Ya. Kenapa? Kalau dalam Raudhah ini dibahas di Al-Ahkam At-Taklifiyah, beliau mengatakan analoginya, seorang Ibnu Qudamah mengatakan, menukil perkataan Al-Imam Al-Ghazali, analoginya ketika antum merintahkan budak antum untuk pergi mengambil air, ya, budak antum kemudian pergi mengambil air, meskipun dalam hatinya ada kekesalan karena ada perintah untuk mengambil air, tetap budak tersebut berhak mendapatkan bayaran. Maksudnya, berarti itu tujar. Analoginya seperti itu. Karena patokannya adalah kepada tamamu al-fi'il, sempurnanya perbuatan tersebut. Ya. Itulah kenapa tadi Nabi ketika mengatakan seorang laki-laki aslim, masuk Islam lah. Kemudian laki-laki mengatakan ini akrahu dzalik. Jiwa saya membenci hal tersebut, masuk Islam itu. Tapi Nabi tetap mengatakan aslim, masuk Islam lah. Ya. Masuk Islam meskipun engkau benci Islam tersebut. Kenapa? Oh, berarti masuk Islamnya dia itu sah berarti. Paham ya? Berarti sesuatu yang sah nggak mungkin nggak dapat pahala, gitu kan? Sesuatu yang sah pasti dapat dia pahala. Ada berarti yujar.
Kemudian pertanyaan kedua, mal farq baina liman abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah wal karaha 'ala ibadah. Mal maksud ada. Mal farq baina liman abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah. Mana huwa begitu yakrahu asy-syari'ah wal karaha 'ala ibadah. Yakrahu 'ala ibadah. Mal farq al karaha 'ala ibadah. Kama dzakarahu Syekh Muhammad fi Nawaqidul Islam. Mungkin huwa yas'al anil farq. Huwa yas'al anil farq liman abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah. Karena hunaka rajulain masalan, rajulani, ar-rajulul awwal yabghadu syari'atan min syara'illah. Masalan al-lihyah masalan. Wa yakrahu al-lihyah. Man ar-rajul ats-tsani yakrah 'alal ibadah. Yakrah 'alal ibadah. Fi hadha su'al hunaka labsun Jadi yang ingin ditanyakan di sini, apa bedanya antara orang yang membenci syariat Nabi sama orang yang benci untuk ibadah? Hadza nafsu syai' naqul. Benci untuk ibadah. Ibadah itu kan syariat Nabi. Nah, di sini antum memahami ibadahnya salah. Antum memahami ibadah sebagai salat, puasa, zakat saja, tidak. Al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Jadi semua cakupannya luas ibadah itu, tidak hanya itu saja. Jadi ibadah itu apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi ketika antum membenci syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah, itulah antum membenci al-ibadah berarti. Karena bagian dari syariat itu adalah ibadah. Ibadah pengertian adalah ma nata'abbadu bihi, apa yang kita gunakan untuk menyembah Allah. Dari syariat-syariat Allah itu semuanya bisa kita gunakan untuk menyembah Allah. Antum seorang pedagang, menyembah Allah dengan cara adil dalam berjualan. Antum seorang dokter, menyembah Allah dengan cara membantu sesama. Begitu seterusnya. Baik. Jadi kullu syai'in qad yakunu ibadatan li muslim ala hasabi an-niyya al-umur bimaqasidiha. Baik, Allah taala alam, natafi ilahuna. Tatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.